Oke. Oke, terima kasih ya sudah diingatkan ya. Tadi saya ingat-ingat banget tapi kok ya tetap lupa gitu ya, maaf ya. Nah, ini kapankah metode kuantitatif ini digunakan gitu? Ada beberapa alasan gitu kenapa metode kuantitatif ini digunakan. Gitu. Yang pertama adalah untuk meneliti masalah penelitian yang sudah jelas. Gitu. Kalau kualitatif ini cenderung untuk meneliti permasalahan yang ongoing, yang masih berlangsung, yang sedang berkembang. Gitu. Kalau kuantitatif ini dia meneliti sesuatu yang masalahnya itu sudah jelas gitu, sudah terjadi gitu. Misalkan untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan di situ. Jadi gimana sih cara memberantas kemiskinan? Untuk bisa menjawab hal tersebut itu teman-teman harus punya data seberapa banyak orang miskin yang ada di populasi yang akan teman-teman teliti, yang akan teman-teman jadikan objek penelitian. Jadi kita harus punya dulu datanya di situ seberapa banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak sejahtera di situ untuk bisa menemukan solusinya, gimana caranya untuk bisa mensolusikan hal tersebut. Gitu. Kemudian selain itu juga untuk memperoleh informasi luas dari suatu populasi gitu. Jadi kalau kuantitatif ini karena sifatnya itu angka, bentuknya itu angka dan statistik gitu. Jadi dia cocok untuk digunakan untuk mendapatkan informasi yang sifatnya itu nggak mendalam, tidak seperti kualitatif yang dia depth mendalam. Nah ini kalau kuantitatif ini sifatnya lebih ke wide, luas gitu, tapi ya so-so di permukaan aja gitu. Untuk mendapatkan angka data orang miskin ini kan nggak perlu ditanyakan secara mendalam gitu, gimana caranya kamu itu bertahan hidup atau gimana caranya kamu survive selama ini, gitu kan nggak relevan gitu. Jadi cuma menanyakan hal-hal yang sifatnya itu mendasar aja, seperti misalkan apa pekerjaannya, kemudian gajinya berapa gitu dan lain sebagainya, yang nggak dalam dan nggak sensitif gitu di situ. Kemudian selanjutnya untuk mengamati hubungan sebab akibat. Jadi kalau kuantitatif ini dia seringkali melibatkan dua variabel atau lebih yang kemudian nanti masing-masing variabel ini saling berhubungan satu sama lain. Apakah saling mempengaruhi, apakah saling berkorelasi dan lain sebagainya. Kita belum belajar teman-teman tentang variabel, tapi nanti insya Allah di minggu depan kita akan belajar tentang variabel karena ini kebalik ya teman-teman ya. Kemarin saya sampaikan di awal kalau harusnya kita belajar dulu tentang variabel, hipotesa dan lain sebagainya, tapi ini kita balik gitu karena sambil nunggu koreksian. Jadi dicoba dipahami dulu aja. Nah, ini kuantitatif ini salah satunya adalah untuk mengamati hubungan sebab akibat, misalkan menemukan pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Gitu. Jadi ada nggak sih kira-kira hubungannya antara tingkat kemiskinan atau tingkat kesejahteraan seseorang itu dengan tingkat pendidikan? Apakah tingkat pendidikan ini mempengaruhi kesejahteraan seseorang atau tidak? Jadi itu dicari hubungan sebab akibatnya, berhubungan atau tidak, gitu, saling berhubungan atau tidak di situ. Kemudian yang selanjutnya untuk menguji hipotesa, gitu. Jadi ketika kita punya satu permasalahan yang sudah jelas, satu topik yang sudah jelas, misalkan tadi mau memberantas kemiskinan gitu, kemudian kita punya data, misalkan tadi kita mau menemukan pengaruh tingkat pendidikan gitu, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan tadi gitu, kemudian kita punya data seberapa banyak populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, kemudian bagaimana tingkat pendidikannya, gitu. Kita punya data tersebut, kemudian dicek. Kita punya hipotesa awal kita, misalkan asumsi awal kita ini berhubungan, gitu. Kemudian data yang ditunjukkan itu kira-kira berhubungan atau tidak. Nah itu dibuktikan, gitu. Jadi kuantitatif ini biasanya untuk membuktikan sesuatu, apakah hipotesanya ini benar atau salah. Gitu. Ketika dites itu benar atau salah. Gitu. Kemudian juga untuk memperoleh data yang akurat. Ini karena dia hitungan berupa angka, berupa statistik, jadi tentu lebih akurat dibandingkan yang kualitatif tadi, yang sulit untuk bisa diukur dengan angka itu tadi. Jadi kalau misalkan kita mau memperoleh data sekian persen dengan akurat, dengan presisi nih, angkanya orangnya tuh sekian ribu gitu, sekian puluh orang gitu. Nah itu kita pakai
metode kuantitatif. Di situ di contohnya saya sebutkan melakukan IQ test untuk memperoleh data IQ pada suatu populasi. Kalau kita tes IQ kan ada indikator-indikator yang dites ya, apa saja, kemudian ketika keluar hasilnya berupa angka, oh IQ-nya sekian gitu, 100 sekian, 200 sekian gitu. Kemudian itu data itu bisa kita rata-rata untuk bisa mencari kira-kira range-nya itu berapa sih di satu populasi tertentu. Jadi ada angkanya, presisi gitu, lebih akurat di situ. Kemudian untuk menguji validitas produk, apakah masih relevan atau tidak, validitas teori apakah masih relevan atau tidak di sini. Nah, beberapa metodenya antara lain akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah survei. Ini yang paling lazim digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi survei ini dia menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya, sebagai teknik pengumpulan datanya. Nanti di belakang akan kita bahas sendiri tentang kuesioner ini. Kemudian kalau survei ini dia digunakan untuk mengambil kesimpulan atau menggeneralisasi fenomena di sebuah populasi tertentu. Gitu. Jadi misalkan kita melakukan survei tentang tingkat kesejahteraan, gitu. Kita survei, kemudian kita hitung angkanya, meskipun tidak 100%, tapi kita bisa menggeneralisasi sekian persen orang di suatu populasi tertentu itu bahkan tingkat kesejahteraannya berada di bawah rata-rata, taruhlah gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan menggeneralisasi fenomena di populasi yang menjadi objek penelitian kita. Kemudian akses terhadap layanan pendidikan atau layanan kesehatan, gitu. Berapa banyak misalkan dalam sebuah populasi ini dia punya akses terhadap layanan pendidikan atau layanan kesehatan yang layak, gitu. Kita sebarkan kuesioner di situ, kemudian mereka mengisi indikatornya sesuai dengan apa yang kita cari supaya masalahnya ini bisa ditemukan. Kita punya data yang akurat di situ, kemudian kita bisa bilang bahwa sekian persen atau mayoritas gitu. Ketika kita bilang mayoritas itu kan berarti kita mengambil kesimpulan ya, menggeneralisasi hasil gitu ya, bahwa mungkin tidak semuanya, tapi ketika kita bilang mayoritas itu berarti ada generalisasi yang kita lakukan di situ. Nah, ini survei itu dia biasanya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian survei sendiri ada setidaknya dua yang akan teman-teman pelajari, yaitu survei deskriptif. Jadi untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu gitu. Misalkan tadi survei tentang tingkat kesejahteraan ya akan berbicara hal itu saja, gitu, satu variabel saja yang akan diteliti, yang akan fokus untuk dikaji, digali lagi lebih dalam kayak gitu. Kemudian ada survei eksplanatif. Eksplanatif ini dia cenderung melibatkan dua atau lebih variabel yang kemudian nanti akan kita cari apakah ada pengaruhnya, apakah ada hubungannya antara kedua variabel tersebut. Jadi kalau deskriptif itu variabelnya satu, fokus pada satu variabel saja yang diteliti. Kalau eksplanatif ini biasanya dia melibatkan dua atau lebih variabel yang kemudian akan dicari hubungannya, dicari korelasinya di situ. Sampai di sini teman-teman terlalu cepat kah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan dulu? Sebelum saya lanjutkan teman-teman. So far so good. Tadi yang wait, halo. Tadi yang korelasi itu survei eksplanatif ya, Mbak? Iya, betul. Lihat korelasi. Oh ya. Betul. Eksplanatif. Jadi kalau eksplanatif itu dia biasanya punya dua variabel atau lebih yang diteliti. Kemudian dicari hubungannya antara dua variabel itu. Berhubungan atau tidak tadi. Nanti tergantung rumusan masalah dan topik penelitian yang teman-teman punya gitu, kira-kira nanti masuknya deskriptif atau eksplanatif gitu, Ari. Baik, Mbak. Oke, yang lainnya aman ya teman-teman? Kita lanjutkan. Oke, aman. Thank you, Rido. Saya lanjutkan. Selain tadi ada survei sebagai salah satu metode dalam pengambilan data kuantitatif, ini ada lagi namanya eksperimental. Kalau teman-teman, saya yakin teman-teman familiar dengan eksperimen sosial gitu yang sekarang mulai banyak viral ya, mulai banyak ada di
Instagram, kemudian dijadikan konten-konten di YouTube, di Twitter, di TikTok gitu. Nah, ini ada juga salah satu metode kuantitatif namanya eksperimental gitu. Jadi eksperimental ini dia biasanya digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh hubungan sebab akibat. Nah, kalau tadi survei itu dia hanya mencari hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi, kalau eksperimen ini dia kata kuncinya adalah dengan cara memanipulasi salah satu variabelnya gitu. Jadi ada 3 proses dari eksperimen ini. Yang pertama adalah manipulasi itu sendiri, yaitu dengan mengubah sistematik suatu keadaan, gitu, mengubah atau apa ya, membuat perubahan gitu pada salah satu variabelnya, variabel independennya ini dimanipulasi, dirubah sedemikian rupa. Kemudian setelah diubah, ada dibuat perubahan dengan sengaja di situ. Kemudian diobservasi, diamati nih, apakah perubahannya ini, apakah terjadi perubahan atau tidak. Gitu. Kemudian diukur seberapa besarkah perubahan yang terjadi, gitu. Seberapa signifikankah perubahan yang terjadi di situ. Gitu. Kemudian setelah diobservasi ini kita kontrol, kita kendalikan. Gitu. Jadi ketika kita manipulasi salah satu variabelnya, kita rubah, gitu. Oh, sampai di level tertentu itu ternyata belum mengalami perubahan. Gitu. Kita naikkan lagi, kita rubah lagi nih variabelnya. Kemudian terjadi perubahan di situ misalkan. Ketika terjadi perubahan ini, kita punya kontrol di situ. Gitu. Apakah kita mau melanjutkan untuk bisa mengontrol atau untuk bisa mengubah lagi variabelnya ini sehingga kita nanti melihat seberapa batasan ketika perubahan itu nanti berhenti gitu misalkan. Atau kita stop sampai di situ. Kita sudah puas dengan perubahan yang terjadi. Oh, ternyata di level tertentu ini mengalami perubahan gitu. Atau misalkan ditambah lagi, dirubah lagi, dimanipulasi lagi sampai pada satu titik ternyata oh di titik tertentu ini perubahan sudah tidak terjadi gitu. Ternyata ada batasan perubahan itu terjadi gitu dari range sekian sampai range sekian gitu misalkan. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada 3 tahapan, 3 proses di situ. Dimanipulasi, kemudian diobservasi, diamati perubahannya, kemudian kita kontrol apakah sampai di level mana perubahan ini harus kita hentikan, harus kita kontrol itu tadi gitu. Nah, contohnya adalah ketika meneliti produktivitas kerja karyawan perusahaan gitu. Kita kontrol nih seberapa produktif kinerja karyawan ini dengan misalkan menaikkan gajinya mereka gitu, dinaikkan gitu dari 4 juta jadi 4.100.000 gitu. Oh, ternyata biasa aja 4.200.000. Oh, biasa 4.300.000. 4 juta sampai 4.500.000. Oh, naik 500.000 ini ternyata ada perubahan nih, orang jadi makin giat bekerja nih gitu karena dia merasa kebutuhannya tercukupi dari yang tadi yang biasa makan nasi garam sekarang bisa makan nasi ayam gitu. Kemudian dari yang tadinya kos-kosannya itu nggak ada kipas anginnya sekarang jadi punya AC, jadi ada AC-nya, kemudian orang jadi makin produktif, makin giat bekerja di situ gitu misalkan. Jadi ada perubahan yang terjadi di situ gitu. Kemudian kita kontrol. Setelah kita amati tadi ada perubahan, kita kontrol. Mau cukup stop sampai di situ kemudian kita tulis laporannya atau kita lakukan perubahan lagi untuk mengecek seberapa batasan perubahan itu terjadi. Misalkan dinaikkan lagi sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu. Makin lama makin naik kok ternyata perubahan ini nggak signifikan, teman-teman. Ternyata orang malah terlena gitu dengan gaji yang besar, malah mereka take it for granted gitu, jadi terlena dengan gaji yang besar, tapi malah mereka lupa untuk meningkatkan produktivitas itu tadi. Gitu. Ternyata di level tertentu ini jadi tidak produktif ketika gajinya dinaikkan gitu misalkan. Di situ teman-teman. Mudah-mudahan contohnya bisa make sense ya, masuk akal ya, bisa membantu untuk bisa memahami bagaimana eksperimen ini dilakukan gitu. Kemudian misalkan selain gaji gitu kita uji lagi dengan variabel independen lain gitu, misalkan fasilitas kantor gitu, dari yang tadinya pegawai itu nggak punya cuti, kemudian diberikan cuti gitu dalam sebulan, misalkan ada dikasih jatah 4 kali cuti gitu, yang kemudian mungkin orang-orang jadi lebih refresh lagi untuk bisa masuk kantor sehingga di kantor mereka lebih produktif lagi gitu.
Kemudian di kantor yang tadinya nggak ada fasilitas apa-apa, kemudian tiba-tiba dibelikan coffee maker, disediakan working space yang kira-kira tuh asik gitu, bikin orang itu enjoy, bikin inspirasi itu apa namanya datang gitu. Misalkan kantor-kantor sekarang kan kayak gitu ya, working space-nya tuh keren gitu. Nah ini kira-kira kemudian berdampak atau tidak terhadap kinerjanya mereka gitu. Dilakukan eksperimen sosial seperti itu. Nah, kemudian dicek, diobservasi apakah punya dampak, punya perubahan atau ada perubahan atau tidak ketika variabelnya itu diubah gitu. Itu kira-kira metode eksperimental. Kemudian setelah ngomongin metode, kita ngomongin tekniknya gitu. Bagaimana caranya kita mengobtain data, mendapatkan atau mengumpulkan data secara kuantitatif di situ. Ini ada interview yang teman-teman juga sebenarnya udah ngelotok kemarin ya, sudah mahfum banget lah tentang interview ini tadi. Kurang lebih sama dengan yang dilakukan pada metode teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hanya saja kalau interview di kuantitatif ini biasanya digunakan untuk brainstorming, teman-teman. Jadi sebelum penelitian itu dilaksanakan, untuk melihat misalkan kita punya satu masalah yang kita tertarik untuk meneliti gitu, kemudian dilihat mewawancarai beberapa orang, kira-kira seberapa jauh sih permasalahan ini itu bisa untuk diteliti, seberapa dalam sih permasalahan ini tuh bisa diteliti gitu. Jadi untuk sebagai gambaran awal aja di situ gitu. Kemudian bisa jadi digunakan untuk melakukan pengumpulan data secara lebih mendalam gitu. Misalkan kita udah melakukan eksperimen sosial gitu. Eksperimen sosial kan kadang suka nggak ada interaksi ya antara peneliti dengan respondennya, atau misalkan kita menyebarkan angket gitu, tapi kita butuh data tambahan di situ, misalkan pengen tahu alasannya apa sih gitu, kenapa kok produktivitasnya itu tiba-tiba tuh meningkat gitu. Jadi kita mixkan dengan metode wawancara ini tadi gitu. Kita tanyakan, kenapa kok kamu dinaikin gajinya kok jadi lebih produktif gitu, jadi lebih bagus gitu kinerjanya, apakah ada alasan tertentu atau tidak gitu misalkan. Jadi untuk apa ya, mencari informasi yang cenderung lebih mendalam, tetapi tidak semendalam kualitatif gitu. Kalau di interview di kuantitatif ini kita jarang menanyakan hal-hal yang sifatnya itu sentimen, yang sifatnya itu sensitif gitu, yang kemudian digging a depth fact gitu, yang menggali sangat dalam. Jadi untuk memberikan gambaran aja gitu, beberapa sampel kita tanyakan what's the reason behind their answer dalam kuesioner gitu misalkan, atau misalkan ya alasannya tuh apa gitu, untuk memberikan gambaran-gambaran umum saja gitu. Tapi secara proses, secara etika itu kurang lebih sama dengan metode pengumpulan data secara kualitatif gitu. Kemudian selain wawancara, ini tadi metode survei itu tekniknya adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Ini yaitu dengan kita menyusun satu set pertanyaan gitu, yang kemudian kita sebarkan ke responden yang nanti akan dijawab oleh responden itu sendiri. Angket atau kuesioner ini bisa paper based atau bisa juga sekarang yang lebih banyak digunakan oleh orang itu yang online gitu ya, yang lebih gampang di-share gitu, dan tentunya cost efektif, tentunya lebih terjangkau dibandingkan dengan kita harus ngeprint gitu. Kemudian angket atau kuesioner ini dia biasanya digunakan untuk memperoleh data-data seperti latar belakang dan info demografi gitu, misalkan terkait dengan profesi gitu, dalam suatu populasi yang kita teliti, kira-kira orang-orang yang itu berprofesi sebagai apa saja sih, kemudian jenis kelaminnya, misalkan seberapa banyak yang laki-laki, seberapa banyak yang perempuan, kemudian rentang usianya, berapa banyak yang lansia, berapa banyak usia yang produktif, berapa banyak yang anak-anak dan balita, dan lain sebagainya. Jadi untuk memperoleh info demografis di situ gitu. Kemudian bisa juga digunakan untuk menganalisa kecenderungan atau perilaku gitu. Jadi misalkan kita mau ngecek orang-orang itu sebenarnya lebih prefer, lebih cenderung atau lebih suka berbelanja secara online atau offline gitu. Misalkan online tuh platform apa yang digunakan gitu, media apa yang digunakan untuk berbelanja secara online. Kalau misalkan secara offline, misalkan mereka cenderung berbelanja di pasar kah, atau di supermarket kah, atau di mall kah gitu. Nah, kita bisa
pakai metode atau teknik angket atau kuesioner ini. Kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan opini dan aspirasi. Nah, ini yang pasti teman-teman juga sudah banyak menemui ya sekarang menuju 3 periode ini teman-teman, pasti teman-teman sudah lihat banyak sekali lembaga-lembaga survei, baik itu yang kredibel dan tidak kredibel, baik itu yang legal maupun ilegal, itu mereka berlomba-lomba gitu membuat survei. Kira-kira siapa presiden pilihan masyarakat zaman sekarang, gitu misalkan. Jadi ini untuk menentukan opini nih kira-kira. Meskipun calonnya itu belum mendaftarkan diri ke KPU, tapi kita sudah bisa tahu beberapa nama yang muncul gitu kira-kira. Siapa yang kira-kira mau jadi bakal presiden dan berapa probabilitas mereka itu menang. Ini untuk menentukan opini awal di situ. Kemudian bisa juga untuk mengumpulkan aspirasi. Isu minyak goreng juga jadi bahan survei. Iya betul banget. Jadi hal yang kayak gitu tuh kadang kita suka nemu ya kalau misalkan kita lagi buka Instagram gitu atau buka YouTube gitu misalkan tiba-tiba ada polling yang lewat tuh di Instagram Ads gitu misalkan siapa presiden pilihan, presiden favoritmu kayak gitu, presiden pilihanmu gitu. Nah, kita bisa memutuskan untuk bisa mengisi polling tersebut atau tidak kayak gitu. Atau mungkin banyak juga sekarang ini yang lagi tren juga peneliti-peneliti yang mereka itu mengumpulkan datanya itu lewat media sosial, teman-teman. Jadi dengan itu tadi Instagram story gitu misalkan, kemudian mereka pakai ads yang berbayar, pakai iklan yang berbayar, kemudian disebarkan tergantung mereka mau menyebarkan ke range usia berapa, ke populasi yang di mana. Mereka gunakan buat itu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada lewat tuh di Instagram Ads kita suruh ngisi polling gitu atau suruh ngisi survei apa gitu ya. Itu penelitian zaman sekarang kayak gitu teman-teman. Itu kemudian bisa juga untuk mengecek aspirasi masyarakat gitu. Kira-kira kalian tuh kita itu butuh presiden yang seperti apa sih, butuh pemimpin yang seperti apa sih, apakah pemimpin yang tidak menaikkan harga minyak goreng selama 5 tahun, apakah pemimpin yang dia itu ya seperti apalah teman-teman bisa mengisi aspirasi tersebut gitu menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan oleh siapa saja gitu, dari mana saja, lembaga dari mana saja, peneliti dari mana saja gitu. Itu biasanya angket atau survei itu digunakan untuk hal-hal yang demikian gitu. Kemudian teman-teman sebagai peneliti, sebagai akademisi wajib aware, wajib memperhatikan bahwa ketika teman-teman itu mau membuat survei, kuesioner, angket, ini teman-teman harus bisa menentukan indikator-indikatornya terlebih dahulu, gitu. Terutama kalau penelitiannya teman-teman nanti kuantitatif ya. Jadi teman-teman harus bisa menentukan indikatornya apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai, apa yang mau diteliti, dicari di situ. Kemudian indikator tersebut diubah menjadi pertanyaan survei gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan surveinya itu tuh nggak jelas. Pertanyaan surveinya ternyata nggak penting atau misalkan tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian teman-teman. Jadi betul-betul ada guidance-nya di situ. Apa yang mau teman-teman temukan jawabannya, apa yang mau teman-teman cari jawabannya, itu kemudian diubah menjadi pertanyaan-pertanyaan survei yang relevan. Sehingga jawaban dari survei ini pun itu menggambarkan kondisi, merepresentasikan kondisi di masyarakat dan penting untuk temuan surveinya teman-teman itu tadi kayak gitu. Baik, kemudian selanjutnya masih dengan kuesioner dan angket, ini bagian dari survei itu tadi, beberapa advantages dan limitations-nya. Salah satu keunggulannya adalah cost efektif, tadi sudah saya sebutkan, sangat terjangkau dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya, seperti wawancara, kemudian FGD atau eksperimen yang kiranya itu butuh waktu dan butuh biaya untuk bisa kemudian melakukan perubahan atau misalkan mengontrol variabelnya tadi, kemudian untuk mengumpulkan orangnya itu butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau angket atau kuesioner ini dia sangat cost efektif itu. Jadi saya bilang kita cuma butuh biaya untuk ngeprint seberapa banyak aja angket yang mau kita sebar. Atau kalau mau zero cost ya kita bisa pakai Google Form kemudian kita sebarkan. Paling nanti kita bayar Instagram Ads, itu pun kalau kita mau gitu. Jadi ini sangat cost efektif dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lainnya. Kemudian selain itu juga secara sampel ini dia sangat efektif untuk bisa menjangkau sampel yang sangat
besar gitu, a large sample. Jadi kalau dibandingkan dengan wawancara yang kita paling bisa mewawancarai paling banyak itu 50 orang, itu juga udah ngos-ngosan ya mewawancarai 50 orang. Kemudian kalau FGD ya paling banyak 10 orang lah gitu. Nah, ini kalau angket atau kuesioner nih tidak terbatas gitu, unlimited gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau nyebar kuesioner sebanyak-banyaknya itu bisa, dan kuat-kuatan aja nanti teman-teman kira-kira kuat atau enggak mengolah datanya gitu. Jadi sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Kita bisa enable to collect data from very large sample. Kemudian more reliable than other data collection methods gitu. Jadi kalau survei ini dia cenderung lebih akurat gitu hasilnya, cenderung lebih bisa terukur dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lainnya. Kemudian juga sangat ramah terhadap semua semua background gitu. Jadi nggak butuh skill tertentu untuk kita bisa melaksanakan survei, bahkan anak SD pun sekarang tuh bisa melaksanakan survei. Jadi dia bisa digunakan oleh orang dengan berbagai latar belakang dan profesi gitu. Jadi semuanya bisa mengkondak survei ini. Nah, nanti bedanya ada di proses olah datanya gitu. Seberapa skill yang bisa digunakan itu nanti ada di proses olah datanya. Tapi untuk mengkondak survei ini semuanya bisa melakukan, semuanya bisa mengakses di situ gitu. Ini beberapa keuntungan dari survei dibandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya. Tapi perlu diingat juga bahwa survei ini dia punya beberapa limitation, antara lain maybe inflexible. Jadi karena terbatasnya interaksi antara peneliti dengan respondennya, dengan objek yang diteliti. Kalau survei apalagi online kan kadang ini ya, suka nggak tahu gitu siapa sih ini yang menyebarkan survei gitu, kecuali memang kita menaruh kontak person di situ, ada email atau nomor yang bisa dihubungi ketika mereka itu mau mengajukan pertanyaan atau bingung menjawab pertanyaannya seperti apa. Jadi ini maybe inflexible. Jadi kalau misalkan pertanyaan surveinya ambigu, ya orang akan bingung gitu, gimana ya caranya jawab pertanyaan ini gitu, karena kita nggak bisa memperoleh penjelasan lebih lanjut di situ kayak gitu. Jadi akhirnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin dilewati atau dikosongi di situ kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan kedalaman penelitiannya, kuesioner atau angket ini dia lack of depth gitu. Jadi tidak sedalam yang lainnya gitu. Kita nggak mungkin nulis pertanyaan kuesioner atau angket ini yang membuat orang tuh menjawabnya itu berlembar-lembar gitu, kayak curhat gitu, dibandingkan dengan kalau misalkan wawancara orang bisa cerita, FGD orang bisa menyampaikan opininya sepanjang lebar apapun. Nah, kalau angkat atau kuesioner ini ya kita cuma bisa meraih hal-hal yang terbatas aja gitu, yang di permukaan aja gitu. Misalkan kita butuh reason, butuh alasan, ya mereka nggak bisa menuliskan alasannya secara singkat di situ, nggak bisa yang kemudian menceritakan secara panjang lebar gitu. Jadi salah satu limitationnya adalah lack of depth itu tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita beranjak ke teknik yang lainnya? Belum, Mbak. Oke, belum ya. Mudah-mudahan masih mendengarkan walaupun sambil terkantuk-kantuk ya, nggak apa-apa. Nanti didengerin recordingnya lagi kalau bingung ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada beberapa etika survei yang harus diperhatikan terkait dengan privacy. Pokoknya dalam penelitian itu satu poin kuncinya adalah do not harm, tidak boleh membahayakan gitu ya. Termasuk dalam privasinya, dalam teknik apapun kita harus memperhatikan privasi dari responden kita, privasi dari objek penelitian kita di situ. Jadi apakah ketika kita mau menyebarkan angket, menyebarkan kuesioner, ini perlu nggak sih kita tahu nama responden kita gitu, atau inisial saja cukup gitu. Perlu nggak sih kita tahu usianya berapa, pekerjaannya apa dan di mana, atau misalkan perlu nggak sih kita tahu gitu nama bapaknya siapa, kerjanya apa kayak gitu-gitu. Nah, itu harus kita refleksikan di situ. Jadi jangan sampai kita kemudian mengumpulkan data yang sifatnya itu melanggar privasi gitu. Walaupun misalkan perlu gitu untuk kemudian mengumpulkan data usia gitu, taruhlah usia gitu, kita bisa menggunakan nama samaran misalkan.
atau misalkan pekerjaan atau tempat bekerjanya di mana gitu ya. Kita nggak boleh mereveal nama orangnya, kemudian hal-hal lain yang kira-kira itu nggak berhubungan dengan tempat di mana dia kerja atau apa pekerjaannya gitu. Jadi privasinya harus betul-betul dijaga gitu. Kita bisa klasifikasikan apakah nanti kita membuat survei kita itu anonim, non-identifiable, atau kemudian kita bisa mengobtain mendapatkan beberapa identitas atau data dari responden kita. Jadi itu kita yang harus aware dengan itu. Kita sebagai peneliti yang harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Gitu. Kemudian another considerations, beberapa yang harus kita perhatikan lagi adalah survei itu ada rekam jejaknya ya teman-teman ya. Ada kalau secara paper based ya pasti akan ada datanya, dan kalau online juga pasti akan tersimpan di Google Drive gitu misalkan. Nah itu teman-teman harus tahu apakah data tersebut sensitif atau tidak gitu. Jadi data ini jangan sampai tersebar kemanapun gitu, meskipun mungkin nggak terlalu sensitif gitu, mungkin nggak terlalu mungkin buat teman-teman itu nggak terlalu penting gitu, tapi mungkin buat beberapa orang itu masih tetap harus dijaga gitu. Jadi apakah datanya ini sensitif atau tidak gitu. Kemudian bisakah third party atau pihak ketiga itu mengakses data tersebut, data mentah tersebut gitu. Kalau misalkan bisa, itu seberapa jauh gitu. Misalkan ada nih teman-teman skripsi gitu, kemudian teman-teman butuh data dari sebuah survei gitu, kemudian teman-teman minta boleh nggak ini saya minta datanya atau saya minta data mentahnya gitu. Nah ini harus dilindungi, misalkan terkait dengan namanya itu harus dihilangkan gitu untuk kemudian melindungi privasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman pastikan apakah third party ini dia bisa mengakses atau tidak. Kemudian kalau bisa ya seberapa jauh ini bisa diakses itu ditentukan itu. Kemudian does this represent risk to the participant? Apakah ini kemudian beresiko kepada partisipan atau responden kita atau tidak? Itu teman-teman perlu aware di level manapun, di stage apa saja gitu. Kemudian yang kedua, obtain informed consent, ini juga penting banget dilakukan di semua teknik pengumpulan data gitu. Pastikan partisipan itu setuju untuk bisa mengisi survei tanpa paksaan gitu. Jadi kita nggak boleh memaksa mereka untuk bisa mengisi surveinya. Kemudian kalau mereka tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, ya kita nggak boleh memaksakan di situ ya. Ya udah, leave it blank kalau misalkan memang mereka nggak mau menjawab kayak gitu. Kemudian maintain sensitivity to cultural and social difference. Jadi kadang-kadang kita harus meneliti sesuatu yang secara sosial atau secara cultural, secara budaya itu berbeda dengan kita. Jadi misalkan perkara menanyakan pekerjaan kepada pengangguran itu kan sesuatu yang sensitif ya teman-teman ya. Meskipun mungkin pertanyaannya buat kita itu biasa aja, tapi mungkin buat mereka itu adalah sesuatu yang sensitif gitu. Jadi ketika kita mau mewawancarai pengangguran gitu, taruhlah kita harus kita harus aware, kita harus perhatikan hal-hal semacam ini gitu. Apakah pertanyaan kita itu sensitif atau tidak gitu, bisa nggak sih ditanyakan dengan tone, dengan susunan atau diksi pilihan bahasa yang kira-kira itu netral gitu, ya nggak bikin orang tuh sensi gitu. Atau mungkin kita mau meneliti budaya orang-orang di suku dalam gitu, misalkan di suku suku Baduy, suku mana lah yang kira-kira kita tuh bukan bagian dari entitas mereka gitu. Nah, jadi kita juga harus aware gitu, apa-apa saja sih budaya mereka gitu. Kita harus melakukan riset lebih dulu gitu, jangan sampai ternyata apa yang kita anggap biasa itu adalah tabu di mereka gitu, adalah mungkin gak sopan gitu di mereka gitu. Jadi kita harus aware terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan budaya yang bisa jadi itu fatal gitu. Bisa jadi alih-alih mereka mau memberikan informasi malah kita dianggap gak sopan gitu. Mereka malah jadi nggak percaya, nggak mau memberikan informasi ke kita karena kita dianggap melanggar hal-hal yang mungkin buat kita biasa aja gitu, tapi buat mereka itu sesuatu yang luar biasa gitu, yang mungkin melanggar normanya mereka gitu. Jadi kita harus perhatikan hal-hal semacam itu juga. Oke. Ini another data collection, teman-teman juga ini kemarin sudah sempat kita bahas di
metode kualitatif sama, kurang lebih sama, observasi yang dilakukan ini kurang lebih sama. Kalau di kuantitatif ini biasanya observasi kaitannya dengan eksperimen itu tadi ya teman-teman. Teman-teman juga sudah baca salah satu proses eksperimen ini juga di situ ada observasi. Jadi kita mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Gitu. Kewajiban. Untuk caranya, kemudian etikanya ini kurang lebih sama dengan metode pengumpulan data secara kualitatif gitu. Yang membedakan mungkin ada di analisa datanya gitu. Oke, untuk tekniknya segitu saja yang kita pelajari. Nanti setelah ini kita akan belajar cara analisa datanya gitu. Mungkin kemarin teman-teman masih beberapa masih kebingungan gimana sih cara mengolah data dari hasil SGD untuk kemudian dituliskan dalam bentuk laporan tuh gimana caranya Mbak kayak gitu. Nah, mungkin nanti akan kita bahas beberapa di sini secara baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau disampaikan dulu mungkin teman-teman? Ada pertanyaan nggak terkait dengan metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data secara kuantitatif? Tadi ada survei, observasi, eksperimen, kemudian angket kuesioner, interview, apa lagi tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau nggak bisa dinyalakan mikrofonnya, teman-teman bisa mungkin nanya lewat chat box, silakan. Belum ada, sabar-sabut ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau misalkan masih ngawang-ngawang gitu, masih membayangkan, masih bingung gitu, nggak apa-apa banget. Nanti seiring berjalannya waktu mudah-mudahan teman-teman paham gitu. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman praktek, teman-teman mungkin skripsi, teman-teman mungkin jadi researcher gitu, nanti akan akrab dengan hal-hal semacam ini. Gitu. Baik, jadi sudah kita bahas metode dan teknik pengumpulan datanya, sekaligus etikanya seperti apa yang harus diperhatikan oleh peneliti. Nah, ini kita akan bahas bagaimana setelah data itu terkumpul, itu kemudian gimana cara mengolahnya. Gitu. Ada namanya proses analisis data. Jadi setelah data itu terkumpul, kemudian kita analisa, sebelum nanti kita tuliskan menjadi sebuah laporan, menjadi sebuah temuan penelitian. Gitu. Nah, analisa data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dari hasil observasi, SGD, eksperimen, dan lain sebagainya, itu dengan cara mengorganisasikan data, diklasifikasikan, dijabarkan dalam unit-unit, kemudian dilakukan sintesa. Sintesa itu mengambil sari-sarinya, gitu, memilih mana yang penting, mana yang enggak, kemudian dari sintesa itu dipelajari pola-polanya yang terjadi seperti apa, kemudian dibuat kesimpulan sehingga dapat dipahami orang lain dengan mudah dan temuannya pun dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi kurang lebih itu prosesnya, sepanjang itu prosesnya dari data itu sudah terkumpul untuk menjadi sebuah laporan itu ternyata melewati proses yang cukup panjang. Gitu. Kemudian tidak ada cara tertentu untuk menganalisa, setiap peneliti harus mencari metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Mbak ini gimana caranya, atau Mbak ini benar apa enggak ya hasil analisa saya gitu. Saya sebagai pihak ketiga, sebagai orang lain yang tidak ikut diskusi, tentu saja tidak bisa bilang itu betul atau salah gitu. Jadi teman-teman lah yang tahu apakah data yang diberikan itu betul atau salah, cocok atau tidak cara menganalisanya itu teman-teman sebagai peneliti yang tahu gitu. Jadi nggak ada kemudian cara-cara tertentu yang saklek, yang paten yang bisa digunakan untuk menganalisa gitu. Jadi setiap peneliti dia harus bisa menemukan metode yang cocok. Gimana caranya? Dengan dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi nanti repetisi, experience akan speak louder gitu. Gitu. Kemudian ini juga yang harus diperhatikan bahwa
kesalahan dalam menentukan alat analisis itu dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan berdampak buruk terhadap penerapan hasil penelitian tersebut. Jadi kalau teman-teman ini khususnya kita ngomong tentang metode kuantitatif ya. Kalau misalkan teman-teman itu dalam olah datanya itu ngantuk, kemudian mungkin terpleset sedikit gitu, ada data yang kemudian hilang sedikit, meleng sedikit aja, ini bisa jadi menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat, yang tidak valid gitu. Kemudian datanya bisa jadi nggak valid gitu. Nah, jadi kesalahan dalam menentukan alat analisa ini tadi, ini bisa jadi kemudian berdampak buruk terhadap hasilnya, juga terhadap penerapan hasil penelitian tersebut. Jadi betul-betul hati-hati sekali dalam melakukan data collection, dalam menganalisanya, mengelompokkannya, mengambil kesimpulan, itu jangan sampai kita salah menyimpulkan. Jadi karena bisa berakibat fatal gitu terhadap keseluruhan hasil penelitiannya ini tadi gitu. Nah, kemudian untuk analisa data kualitatif ini sebetulnya sudah teman-teman lakukan kemarin secara tidak sadar gitu. Sekarang baru teman-teman belajar teorinya. Jadi kalau analisa data kualitatif itu ada 3 setidaknya step-stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama ada data reduction di situ, yaitu dengan cara merangkum, memilih poin-poin yang penting, menemukan polanya di situ. Jadi dari hasil FGD-nya teman-teman kemarin, mungkin teman-teman bisa lihat recording-nya atau melihat catatan dari si notulennya, dan kemudian dirangkum gitu, dilihat, diambil sari-sarinya, mana yang penting, mana yang enggak gitu. Kalau orang ngomong kan kadang ada pentingnya, ada enggak pentingnya gitu ya. Nah itu diambil poin-poin pentingnya, diambil sari-sarinya gitu. Kemudian dari poin-poin penting tersebut ada pola tertentu yang bisa kita temukan nggak di situ gitu. Misalkan si Java ini dia dari awal sampai akhir pertanyaan tuh jawabannya setuju terus, tapi ada orang lain yang dia jawabannya tuh nggak setuju terus gitu. Dilihat itu alasan-alasan yang dia berikan itu kira-kira membentuk suatu pola tertentu atau tidak di situ. Kemudian teman-teman bisa mengelompokkan di situ melalui display data. Dikelompokkan tadi siapa aja yang setuju ya, atau siapa saja yang tidak setuju ya, atau siapa saja yang dia itu netral di situ. Dikelompokkan, diorganisasikan data-datanya, alasannya dikumpulkan untuk bisa nanti mempermudah pemahamannya teman-teman, untuk mempermudah dalam penulisan laporannya, dalam pembuatan analisanya di situ gitu. Kalau misalkan bisa dikelompokkan, kemudian bisa dibuat alat bantu seperti grafik atau mungkin diagram, itu nanti sangat mudah membantu teman-teman untuk melakukan analisa, juga membantu pembaca untuk bisa memahami apa yang sedang teman-teman jelaskan itu tadi. Jadi kalau bisa dibuat alat bantunya akan lebih baik, tapi kalau misalkan nggak bisa, itu teman-teman klasifikasikan datanya sesuai dengan poin-poin yang teman-teman berikan tadi. Kemudian setelah datanya terklasifikasikan, teman-teman sudah bisa menemukan pola-pola yang terjadi di situ, kemudian drawing a conclusion, menarik kesimpulan dari situ. Apakah data-data yang terkumpul ini kira-kira setelah ditarik kesimpulan sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian atau belum? Atau ketika belum, butuhkah teman-teman data tambahan, data seperti apa? Nah, ini nanti dicek dari situ. Jadi setelah datanya diambil yang penting-penting, kemudian dikelompokkan, kemudian teman-teman dapat polanya seperti apa, nah ini nanti kemudian ditarik kesimpulan dari situ untuk sebagai temuan atau hasil dari penelitiannya teman-teman gitu. Ini tadi secara kualitatif, kemudian kalau secara kuantitatif itu sebenarnya kurang lebih sama teman-teman, hanya saja pointernya yang berbeda gitu. Jadi kalau di kuantitatif itu misalkan teman-teman menggunakan kuesioner atau angket yang paling lazim digunakan dalam metode penelitian kuantitatif, itu yang pertama harus dilakukan adalah editing, menyaring gitu, mengecek data-data yang masuk di situ gitu. Ada data-data yang mungkin nggak lengkap di situ, atau ada mungkin data-data yang ya disaring di situ, datanya lengkap semua atau enggak, bisa digunakan semua atau tidak gitu. Karena tadi ada mungkin orang yang nggak bersedia menjawab pertanyaan, di skip. Nah ini mempengaruhi hasil analisanya ini tadi gitu. Jadi teman-teman cek dulu nih kira-kira datanya valid semuanya atau enggak, bisa digunakan semuanya atau enggak, itu diproses
editing di situ. Kemudian setelah itu melakukan coding. Jadi data yang masuk ini kita berikan kode-kode gitu. Misalkan kalau di angketnya ini ada kita mengecek preferensi seseorang, jadi dari yang strongly agree sampai strongly disagree kita kasih kode. Kalau strongly agree misalkan 1, kemudian agree 2, netral 3, dan lain sebagainya. Jadi kita kasih kode-kode di situ gitu. Kemudian misalkan terkait dengan jenis pekerjaan gitu, misalkan jenis pekerjaannya nih kalau petani nomor 1, polisi nomor 2, ASN nomor 3, dan sebagainya gitu. Teman-teman kelompokkan di situ di organisasi, diklasifikasikan jawabannya dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk memudahkan pengklasifikasian. Ini kalau misalkan N-nya itu besar, data atau samplingnya itu sangat banyak sampai dengan ribuan gitu misalkan, ini biasanya proses coding dan tabulasi ini kita bisa pakai aplikasi di situ. Banyak aplikasi kuantitatif yang sudah dipakai, ada NVivo, kemudian RStudio, ada SPSS yang biasanya itu nanti bentuknya statistika di situ. Nah itu biasanya kita dibantu dengan aplikasi kalau data yang digunakan itu sangat besar, sangat banyak di situ. Gitu. Kemudian setelah dilakukan coding itu kemudian ditabulasi, jadi menempatkan data dalam suatu tabel tertentu gitu untuk kemudian dihitung. Misalkan sudah ketemu nih yang tadi jawabannya 1, jawabannya itu kode 1 itu berapa orang, kemudian bisa kita presentasikan di situ, bisa kita prosentasekan di situ. Oh ada sekian persen dari total respondennya berapa gitu misalkan. Jadi kemudian memasukkan data-data tersebut dalam tabel untuk mempermudah proses analisa. Setelah tabelnya jadi, baru kita coba deskripsikan. Jadi data analisanya nanti berupa deskripsi. Dituliskan dari jumlah responden sekian, gitu. Misalkan sekian persennya adalah bla 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 gitu. Kemudian kalau misalkan ada 2 variabel yang diteliti, ya berarti dilihat apakah ada korelasi, ada hubungannya, apakah satu variabel dengan variabel yang lainnya ini saling berpengaruh atau tidak, kayak gitu. Jadi lebih kalau kuantitatif itu dia lebih runtut prosesnya di situ gitu, karena kita menghitung sesuatu yang sifatnya itu angka, sifatnya itu statistik, jadi kita perlu berhati-hati banget di situ. Jadi jangan sampai kodenya ada yang salah, jangan sampai salah memasukkan tabel gitu, kemudian berhati-hati dalam membuat kesimpulan di situ gitu. Oke teman-teman, wow, menuju slide terakhir. Analisa data. Ada pertanyaan di sini? Mungkin kemarin teman-teman yang sudah melakukan analisa data secara kualitatif gitu, atau mungkin nanti tugasnya setelah ini teman-teman akan menganalisa data secara kuantitatif. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan dulu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan Rido. Baik, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya tentang bagian coding. Di sini coding kan dijelaskan sebagai tahap mengklasifikasikan jawaban dan memberikan kode tertentu. Nah, maksud dari kode tertentu itu kayak gimana ya, Mbak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rido. Jadi, saya berikan contoh, misalkan teman-teman mau memperoleh informasi tentang jenis pekerjaan dalam sebuah populasi, gitu. Misalkan teman-teman menanyakan ke responden gitu, apakah jenis pekerjaan Anda gitu? A, petani, B, polisi, C, guru, D, ASN, dan lain sebagainya. Misalkan lain-lain sebutkan. Nah, dari jawaban itu tadi, petani, ASN, guru, polisi, dan lain sebagainya, itu teman-teman kasih kode tuh. Misalkan petani, itu kodenya 1, ASN, itu kodenya 2, polisi, itu kodenya 3. Gitu. Jadi nanti kemudian kalau misalkan mau manual ya teman-teman, misalkan kuesioner paper based, teman-teman kasih terus misalkan.
Nanti berapa banyak responden yang menjawab itu polisi gitu, masuk ke kolom 1 gitu. Masuk ke kolom 2, atau berapa banyak orang-orang yang dia menjawab pekerjaannya adalah polisi gitu misalkan. Jadi gitu, coding itu memberikan kode dari jawaban-jawaban yang sudah teman-teman sediakan. Gitu. Misalkan dalam range usia gitu, lansia itu misalkan 60 tahun ke atas itu kodenya apa, terus usia produktif itu kodenya apa, dan lain sebagainya. Misalkan juga ketika teman-teman mau memeriksa kecenderungan itu biasanya suka ada kuesioner yang setujukah Anda dengan bla 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 bla, itu jawabannya ada 5 tuh, ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Nah, nanti teman-teman kode kan sangat setuju itu jawaban. Sangat setuju itu misalkan kodenya A, setuju itu kodenya B, netral C, dan lain sebagainya gitu. Berapa banyak orang yang jawab A, berapa banyak orang yang jawab B, C, dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman masukkan di situ, masukkan dalam kode tersebut, kemudian dilakukan tabulasi, dilakukan apa namanya, dimasukkan dalam tabel-tabel untuk kemudian dihitung secara persentase, dihitung secara angka di situ gitu. Itu kira-kira Rido. Cukup jelas nggak ya? Baik Mbak, terima kasih cukup jelas. Tapi apakah saya boleh tanya satu lagi Mbak? Boleh, silakan. Ini di bagian data analisis di sini yang membandingkan hubungan antara dua variabel. Ini dua variabel itu apa ya, data dari penelitian sebelumnya atau kayak gimana Mbak? Oke, baik. Pertanyaannya menarik nih Rido, terima kasih. Jadi kalau tadi itu kan kita bicara tentang, kita memang belum bicara tentang variabel ya teman-teman ya. Ada penelitian yang memang hanya dia itu fokus di satu variabel aja. Misalkan tadi terkait dengan mencari data jenis pekerjaan di suatu populasi. Variabelnya ya satu, jenis pekerjaan itu aja tadi gitu. Tapi ada juga data yang dia melibatkan dua variabel atau lebih. Misalkan tadi di awal saya sampaikan, adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan seseorang? Gitu. Nah, ini kan ada dua variabel ya. Variabel yang pertama itu tingkat pendidikan, variabel yang kedua itu tentang tingkat kesejahteraan. Nah, ini dalam satu kuesioner itu mungkin bisa mengandung beberapa variabel, gitu. Dan teman-teman. Jadi misalkan untuk mengetahui hubungan tersebut kita tanyakan dulu gitu. Apakah pekerjaan Anda sekarang, kemudian berapakah gajinya, kemudian ada section, biasanya kalau di Google Form kan kita bisa bikin section ya itu ya, ada section tentang pendidikan di situ. Apa latar belakang pendidikan terakhir Anda, gitu, apakah SD, SMP, SMA, S1, S2, atau S3, gitu. Kemudian pekerjaan Anda yang sekarang itu kira-kira membutuhkan latar belakang pendidikan yang apa? Gitu. Misalkan dia security gitu, berarti ya latar belakang pendidikannya itu SMA gitu. Kira-kira kalau security itu range gajinya berapa gitu. Nah itu kan ada hubungannya nggak itu nanti dicek korelasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraannya di situ. Apakah semakin tinggi tingkat pendidikannya, apakah dia tuh semakin mapan gitu kerjanya, atau sebaliknya, apakah semakin tinggi tingkat pendidikannya tuh orang semakin sejahtera atau tidak di situ. Dilihat dari jenis pekerjaannya, dilihat dari jumlah gajinya, mungkin dilihat dari fasilitas yang bisa dia dapatkan, gaya hidup yang biasa dia lakukan. Nah itu. Jadi kita membandingkan antara dua variabel tersebut. Jadi bukan dari penelitian yang terdahulu gitu. Sampai di sini paham teman-teman? Paham Rido? Paham Mbak. Jadi gini Mbak, misalkan ya, saya itu mau ngambil contoh data dari BPS, terus nanti data dari BPS itu saya bandingkan dengan hasil penelitian saya. Apakah kalau kayak gitu diperbolehkan Mbak? Bentar. Jadi datanya ini sama apa enggak gitu. Misalkan data dari BPS itu kurun waktunya sebelumnya gitu, misalkan 2015 sampai 2020 gitu. Kemudian datanya dari Rido ini, Rido melakukan survei yang sekarang gitu, misalkan dari 2020 sampai dengan sekarang gitu ya misalkan ya. Iya Mbak, kurang lebihnya kayak gitu. Kan kalau BPS kan biasanya skalanya nasional. Nanti kalau saya bandingkan ke skala yang lebih kecil dari penelitian saya itu apa boleh Mbak? Oh bisa. Untuk
Jadi itu sebenarnya bukan membandingkan dua variabel sih kalau itu maksudnya. Jadi data yang dari BPS itu sebagai referensi, sebagai rujukan gitu. Jadi kalau skalanya nasional, kemudian Ridho melakukan survei lagi dengan sampling random yang Ridho tentukan sendiri, itu nanti kemudian apakah kemudian datanya itu berbanding lurus atau tidak gitu ya, relevan atau tidak gitu dengan hasil yang sudah didapatkan oleh BPS dalam skala nasional. Itu bisa, tapi bukan itu dua hal yang berbeda, itu bukan variabel gitu. Jadi lebih ke rujukan gitu Ridho, lebih ke referensi gitu. Kalau data dari BPS ini menunjukkan ini, kemudian diperkuat dengan data dari Ridho itu menunjukkan temuan tertentu, kemudian diperkuat dari data yang diperoleh oleh BPS gitu. Apakah kemudian menunjukkan hal yang sama atau tidak kayak gitu. Itu ya Ridho ya, mungkin yang maksud pertanyaannya ya. Oh iya Mbak, saya sangat paham. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Baik banget, cukup bagus banget Ridho. Ada lagi mungkin teman-teman yang lainnya? Sampai di sini teman-teman, sebelum nanti saya menjelaskan tugas yang harus teman-teman kerjakan di minggu ini sampai di minggu depan. Belum ada? Oke, sebelum kita masuk, ya nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke tugas, ini kemarin juga sebetulnya di kualitatif juga sudah ada teman-teman. Jadi ini perbandingan antara data collection kuantitatif dengan kualitatif. Jadi tadi saya sampaikan juga di awal bahwa kalau kuantitatif itu masalah atau isunya sudah jelas. Kalau di kualitatif ini jadi isunya atau masalahnya masih berkembang, masih bersifat sementara. Gitu. Seperti misalkan yang sekarang masih ongoing itu konflik antara Rusia dengan Ukraina. Gitu. Kemudian misalkan juga teman-teman ada yang meneliti tentang konflik Palestina Israel. Gitu. Meskipun sudah dari dulu, tapi sampai sekarang itu masih belum terselesaikan. Jadi isunya itu masih berkembang. Kalaupun misalkan teman-teman meneliti sesuatu yang sudah terjadi gitu misalkan. Kalau di kualitatif itu ya, misalkan teman-teman mau meneliti tentang Arab Spring gitu, itu kan sudah terjadi ya, sudah kejadiannya sudah di sejak tahun 2010 gitu, tapi mungkin masih relevan diteliti sampai sekarang gitu. Misalkan topik penelitian adalah 10 tahun pasca Arab Spring gitu, apa yang terjadi di Tunisia gitu misalkan, apa yang terjadi di Mesir gitu. Jadi ini masih bisa banget, masih berkembang banget, masih relevan banget isunya untuk bisa diteliti sampai dengan saat ini. Itu bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian kalau di kuantitatif itu teori, ini kita juga belum belajar tentang teori, ini masih 2 minggu lagi kita akan belajar tentang teori. Teori ini digunakan untuk bisa menjawab masalah dan membuktikan hipotesa. Jangan kalau di kualitatif, teori ini lebih sebagai guidance, lebih sebagai guidance tuh, penunjuk lebih acuan gitu supaya kita itu nggak lepas dari teori itu dalam pembahasan kita sepanjang paper yang kita tulis gitu, sepanjang penelitian yang kita lakukan di situ. Jadi kalau di kuantitatif itu teorinya itu digunakan untuk menjawab masalah gitu, dirujuk lagi ke teori apakah relevan atau tidak gitu, apakah betul atau tidak hipotesanya benar atau tidak. Nah kalau kualitatif ini lebih sebagai